Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari tim Beta yang beranggotakan Muhammad Takwin, Nurin Afifatul Lukiana, dan Erwidati Zuliandari. Di sini, kami akan menjelaskan tentang materi himpunan beserta media pembelajaran yang telah kami buat, yang kami harapkan dapat membantu dalam memahami materi himpunan secara lebih fun. Oke, let's go! Nah, yang pertama, kita masuk ke konsep himpunan. Kira-kira kalian udah tahu belum himpunan itu yang kayak gimana? Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan itu dipadankan dengan sebutan kelompok, kumpulan, grup, atau bisa juga dengan gerombolan. Misal dalam biologi, kita mengenal ada kelompok flora, kelompok fauna. Di dalamnya lagi masih ada kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, kelompok monokotil. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal ada yang namanya suku Jawa, suku Batak, suku Madura, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Contoh himpunan itu ada, misal kumpulan siswa laki-laki, nah itu bisa termasuk himpunan. Terus kemudian kumpulan nama kota yang ada di Indonesia diawali dengan huruf S, seperti Surabaya. Terus kemudian ada Solo, nah itu juga termasuk himpunan. Kemudian kalau yang bukan himpunan itu misalnya kumpulan orang kaya di Indonesia. Kenapa kok bisa dia bukan himpunan? Karena orang kaya itu kan relatif, jadi tidak bisa ditentukan secara objektif. Misalnya lagi yang bukan himpunan seperti kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Misal dia di sekolah ini dia mendapatkan ranking 1, berarti dia yang paling pandai. Namun, ketika dia dibawa ke sekolah lain, bisa jadi dia tidak lagi menjadi ranking 1. Berarti penilaian tersebut tidak objektif. Nah, jadi itu bukan termasuk himpunan. Selanjutnya adalah penyajian himpunan. Ada beberapa cara. Cara yang pertama itu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala anggotanya itu sangat banyak, maka cara menyajikannya itu dengan diberi 3 titik. Kurung, tanda petik, terus titik gitu, titiknya 3 dengan maksud dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya seperti A sama dengan terus kurung kurawal buka 3,5,7 kurung kurawal tutup. Contohnya lagi D sama dengan kurung kurawal buka titik, koma min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 terus kemudian titik, kurung kurawal tutup. Cara yang kedua yaitu dengan dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Contohnya seperti ini. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian cara yang ketiga yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasinya biasanya berbentuk umum himpunan X sedemikian sehingga PX, di mana X ini mewakili anggota dari himpunannya dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X dapat diganti dengan variabel lain seperti Y atau Z dan lain-lain. Misalnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan A sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen dari bilangan asli. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong.
Jadi dalam keanggotaan himpunan itu ada himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, itu dia yang dinamakan dengan himpunan kosong. Misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka B tidak memiliki anggota, sehingga B merupakan himpunan kosong. Yang kedua adalah himpunan semesta. Himpunan semesta itu didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan huruf S besar. Contohnya, misalkan A, itu anggotanya ada 3, 5, 7, dan 9. Maka, kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilangan ganjil, atau S sama dengan bilangan asli, atau bisa juga S itu sama dengan bilangan caca. Tetapi, kita tidak bisa menuliskan S sama dengan bilangan prima. Kenapa? Karena ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Oke, next, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contohnya gini, ada sebuah himpunan yang beranggotakan merah, kuning, biru, hijau. Maka kardinalitas himpunannya adalah NA sama dengan 4. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B dan kemudian dinotasikan seperti A, terus kemudian lambang yang seperti huruf C itu B, atau B, kemudian C terbalik A. Contohnya gini, P anggota himpunannya ada 1, 2, dan 3. T anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5. Maka P adalah himpunan bagian dari Q atau Q adalah himpunan bagian dari P. Kemudian, jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A itu bukan merupakan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan A, kemudian yang seperti huruf C tadi dicoret B. Contohnya gini, Q itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. R anggotanya 4, 5, 6. Maka R itu bukan merupakan himpunan bagian dari Q. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi himpunan. Yang pertama adalah gabungan dua himpunan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Contohnya, A sama dengan 1, 3, 5, 7. B sama dengan anggotanya 5, 7, 8, 9, 10. Maka A gabungan B adalah 1, 3, 5, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya adalah irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contohnya, S sama dengan atau himpunan semesta itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A anggotanya 1, 2, 3, 4. B anggotanya 4, 5, 6, 7. Pada kedua himpunan tersebut ada satu anggota yang sama, yaitu 4. Maka dapat ditulis dengan A irisan B sama dengan 4. Selanjutnya adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan kecuali anggota dari himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan dengan A pangkat C kecil. Itu dibacanya berarti A komplement gitu. Contohnya seperti ini. Himpunan semestanya itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya ada 4, 5, 6, 7. Maka A komplement itu sama dengan 5, 6, 7, 8, 9. Dan B komplement itu 1, 2, 3, 8, dan 9. Nah, selain materi yang telah kami jelaskan tadi, kami juga ada sebuah media pembelajaran
yang kami beri nama Beta. Jadi Beta ini adalah sebuah aplikasi yang dapat kita install dengan mudah di HP Android kita, yang gunanya agar dapat memudahkan kita dalam mempelajari materi himpunan secara lebih mendalam. Oke, jadi setelah diinstal, kita bisa langsung buka, kemudian akan muncul tampilan utama atau berandanya itu seperti berikut, seperti ini. Oke, di sini ada mulai, ada tulisan mulai, dan juga ada tombol dengan garis 3. Ini apa sih? Nah, tombol dengan garis 3 ini kita klik ya. Klik. Maka muncul suatu petunjuk penggunaan. Jadi petunjuk penggunaan dari aplikasi ini. Oke. Terus kita klik ini tanda anak panah. Next. Maka ada suatu penjelasan dari icon-icon yang akan ada di aplikasi ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita kembali ke beranda tombol icon yang seperti rumah ini, home. Kita klik. Nah, kemudian setelah kembali ke beranda, kita klik icon mulai. Maka akan muncul isi dari aplikasi ini, isi dari Beta ini. Yang pertama ada kompetensi dasar dari himpunan, yang kedua ada materi-materi dari himpunan, kemudian ada latihan soal juga dari himpunan ini, dan juga ada profil dari kami. Oke, kita coba yang pertama, kita klik icon kompetensi dasar. Maka akan muncul kompetensi dasar dari himpunan. Setelah sudah, kita kembali ke daftar isi tadi dengan mengklik icon rumah atau home ini. Maka akan muncul kembali layar yang berisi daftar isi. Selanjutnya kita klik materi. Nah, akan muncul isi dari materi yang ada dalam himpunan. Yang pertama ada konsep himpunan, yang kedua penyajian himpunan, kemudian macam-macam himpunan, diagram Venn, kesamaan dua himpunan, operasi himpunan, dan sifat-sifat operasi. Oke, kita coba yang klik konsep himpunan. Nah, akan muncul materi-materi yang dapat kita baca dengan mudah tentang konsep himpunan. Selanjutnya kita bisa next atau kembali ke halaman tadi yang berisi tentang materi-materi himpunan. Kemudian kita klik misal penyajian himpunan. Nah, nanti akan muncul materi tentang penyajian himpunan. Oke, kalau kita sudah mempelajari tentang materi himpunan, maka kita bisa klik icon rumah lagi, dan selanjutnya kita klik latihan soal. Oke, kita klik latihan soal. Nah, maka yang akan muncul adalah tampilan seperti ini. Isi data diri kamu. Name, kita masukkan nama kita. Misal kita masukkan Dinda. Terus kemudian kelasnya kelas 7A. Oke. Maka selanjutnya akan muncul soal-soal yang bisa kamu isi dengan mudah. Nah, kalau kamu misal mengisi nomor 1 ini dengan benar, maka nanti akan ada tanda centang hijau yang menunjukkan bahwa jawaban kamu telah benar. Jadi nanti akan muncul suatu pembahasan yang menjelaskan kenapa jawabanmu itu benar. Gitu. Kalau nanti misal salah, maka tulisannya warna merah dan ada penjelasannya juga yang akan muncul. Nah, kalau kamu sudah mengerjakan semua latihan soalnya, di akhir sesi nanti akan muncul nilai kamu. Dan juga ada suatu review soalnya, jadi kita bisa mereview apa-apa nih, soal yang salah, nomor berapa saja soal yang benar, seperti itu. Nah, mudah bukan menggunakan aplikasi ini? Demikian penjelasan tentang materi himpunan dan juga media pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk memudahkan kita dalam memahami materi himpunan ini. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan maupun kesalahan dalam perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.